Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Eliana dengan NIM 1715418, Prodi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Penataan Tata Ruang Kantor pada Departemen Finansial PT Medco INP Indonesia. Baiklah, ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah penataan atau penyusunan, perabotan, dan alat-alat kantor dengan tepat agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sedangkan menurut Ida Nuraida, tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja. Berdasarkan observasi yang dilakukan selama PKL pada Januari 2020 pada Departemen Finansial PT Medco INP Indonesia, tata ruang kantor belum baik, seperti tidak adanya sekat pemisah antar departemen atau bagian lain sehingga kurangnya kenyamanan dan efektivitas dalam bekerja, dan terdapat masalah lainnya seperti tidak adanya papan nama serta tidak adanya lemari penyimpanan arsip khusus agar tidak terjadinya penumpukan berkas di atas meja yang membuat meja terlihat kurang rapi. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah. Dan rumusan masalah pada observasi saya kali ini yaitu ada 2. Yang pertama, bagaimana penataan tata ruang kantor yang diterapkan pada Departemen Finansial PT Medco INP Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana mengatasi kendala yang ada dalam penataan tata ruang kantor pada Departemen Finansial PT Medco INP Indonesia. Tujuan dari penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui penataan tata ruang kantor yang diterapkan pada Departemen Finansial PT Medco INP Indonesia, dan untuk mengatasi kendala yang ada dalam penataan tata ruang kantor pada Departemen Finansial PT Medco INP Indonesia. Baiklah, manfaat dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagi penulis untuk mengetahui penataan tata ruang dan mengatasi kendala yang ada dalam penataan tata ruang kantor pada Departemen Finansial PT Medco INP Indonesia. Dan yang kedua, bagi instansi sebagai bahan masukan untuk PT Medco INP Indonesia dalam upaya memperbaiki penataan tata ruang kantor. 3. Bagi pembaca, penulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa atau pihak-pihak lainnya yang ingin memperdalam lebih lanjut mengenai tata ruang kantor. Pada bagian tinjauan pustaka, saya akan membahas pengertian kantor. Pengertian kantor dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kantor dalam arti statis dan kantor dalam arti dinamis. Kantor dalam arti statis dapat diartikan sebagai tempat kerja, ruang kerja, biro, kamar kerja, badan, instansi, perusahaan maupun tempat yang digunakan sebagai wadah untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, pencatatan, serta pendistribusian data. Sedangkan kantor dalam arti dinamis adalah proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan seperti pencatatan, pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian data. Jadi pengertian secara dinamis adalah pengertian yang berkaitan dengan proses kerja di kantor. Yang kedua, saya akan membahas tentang mengenai pengertian tata ruang kantor. Menurut Terry dalam Priyansa dan Garnida, tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruangan secara terperinci untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksana pekerjaan kantor dengan biaya yang layak. Sedangkan menurut Nuraida, tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja. Yang ketiga, tujuan tata ruang kantor. Menurut Delianji dalam Priyansa dan Garnida, tujuan yang hendak dicapai adalah yang pertama, pekerjaan kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat memenuhi jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, segenap ruangan dipergunakan efisien untuk kegiatan pekerjaan.
Yang keempat, kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai dapat terpelihara. Yang kelima, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Selanjutnya, prinsip-prinsip tata ruang kantor. Menurut MC Mariati, prinsip-prinsip tata ruang kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir secara terus-menerus. Yang kedua, fungsi yang sama atau berhubungan diletakkan berdekatan. Yang ketiga, pengaturan perkakas membuat pengawasan lebih mudah. Yang keempat, ada ruang yang cukup untuk bergerak atau berjalan. Yang kelima, pekerjaan yang menimbulkan suara gaduh, misalnya bagian produksi, dijauhkan dari yang lainnya. Selanjutnya, azas-azas tata ruang kantor. Menurut Richard Mutter dalam Muslihak, azas-azas pokok tata ruang kantor itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, azas jarak terpendek. Yang kedua, azas rangkaian kerja. Yang ketiga, azas penggunaan segenap ruangan. Yang keempat, azas perubahan susunan tempat kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis tata ruang kantor. Menurut Nuraida, jenis tata ruang kantor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tata ruang kantor terbuka dan tata ruang kantor tertutup. Yang pertama, tata ruang kantor terbuka adalah ruangan pimpinan dan para pegawai lainnya berada dalam satu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Keuntungan dari tata ruang kantor terbuka adalah pengawasan lebih mudah dan efektif, hubungan antar pegawai cepat dan mudah, memperlancar arus pekerjaan dari meja satu ke meja yang lainnya, cahaya mudah masuk dan udara mudah beredar, dan yang terakhir, mudah merubah ruangan. Kelemahan dari tata ruang kantor terbuka yaitu yang pertama, kegaduhan atau kebisingan kemungkinan bisa timbul atau terjadi. Yang kedua, pegawai sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi. Yang ketiga, sulit merahasiakan pekerjaan yang bersifat rahasia. Yang keempat, kemungkinan adanya tumpukan-tumpukan berkas atau kertas dan peralatan kerja lainnya. Dan yang terakhir, kurang efektif bagi pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti Departemen Administrasi Keuangan. Dan selanjutnya, tata ruang kantor tertutup. Tata ruang kantor tertutup adalah susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar atau ruangan terpisah. Keuntungan dari tata ruang kantor tertutup yaitu moral pekerja atau staf tetap terjaga, pekerjaan yang sifatnya rahasia tetap terjaga, menghindari gangguan dari pekerja satu ke yang lainnya. Pimpinan akan lebih tenang dalam mengerjakan tugasnya karena tidak terganggu oleh kegiatan para karyawan. Kelemahan dari tata ruang kantor tertutup yaitu yang pertama, pengawasan lebih sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat, cahaya sulit masuk, dan udara sulit beredar sehingga susunan lebih pengap dan gerah. Yang kedua, sulit merubah ruangan. Yang ketiga, apabila terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor ataupun perubahan mengenai proses penyelesaian suatu pekerjaan, agak sulit menampungnya. Dan selanjutnya ada teknik penyusunan tata ruang kantor. Menurut Ji dalam Muslihak, aspek teknis dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, meja-meja kerja disusun menurut garis lurus dan menghadap ke jurusan yang sama atau disesuaikan dengan posisi yang mengikuti arus dan aktivitas kerja yang ada. Yang kedua, pada tata ruang yang terbuka, susunan meja itu dapat terdiri atas beberapa baris atau beberapa kelompok kerja dan dapat dipastikan secara ideal luas ruangan kerja untuk satu orang karyawan lebih kurang 3,7 meter. Yang ketiga, di antara baris-baris meja itu disediakan lorong untuk keperluan lalu lintas para pegawai. Yang keempat, jarak antar suatu meja dengan meja yang di muka dan di belakangnya sebesar 80 cm. Yang kelima, pejabat pimpinan bagian yang bersangkutan ditempatkan di belakang para pegawainya atau di bagian depan untuk memudahkan menerima tamu dan mengawasi para pegawai yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, pada tata ruang kantor terbuka, pegawai dikelompokkan di bawah pengawasan seseorang. Pejabat mereka ditempatkan di dekat masing-masing pejabat yang bertanggung jawab atas kelompok itu. Selanjutnya, metodologi penelitian. Lokasi penelitian, penulis melakukan penelitian pada Departemen Finansial atau
keuangan PT Medco INP Indonesia yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara nomor 89 Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Jenis data yaitu yang pertama data primer, data yang diperoleh dari sumbernya yaitu dengan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pembahasan masalah untuk dianalisis dan diuraikan. Yang kedua data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku maupun teori yang diperoleh selama kuliah yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan pada Departemen Finansial atau Keuangan PT Medco INP Indonesia mengenai tata ruang kantor sehingga penulis mengetahui dengan jelas akan pentingnya tata ruang kantor pada Departemen Finansial PT Medco INP Indonesia. Dan yang kedua melalui wawancara, penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pegawai serta staf HRD yang diberikan wewenang oleh pimpinan untuk memberikan informasi atau data-data yang diperoleh berupa sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi beserta tugas-tugasnya. Dan adapun metode analisis data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif di mana data tidak diukur dengan skala numerik. Penulis terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan. Departemen Finansial atau Keuangan merupakan bagian terpenting yang sangat sensitif di dalam suatu perusahaan, maka harus dijaga dan dikelola dengan baik. Untuk mendukung keberhasilan keuangan suatu perusahaan, perlu diperhatikan tata ruang kantor yang baik agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tata ruang kantor di lantai 2 PT Medco INP Indonesia yang dapat dilihat pada gambar itu adalah denah ruangan PT Medco INP Indonesia. Setelah mengamati tata ruang kantor pada ruangan Departemen Finansial PT Medco INP Indonesia, penulis mengusulkan untuk memperbaiki tata ruang kantor. Adapun bentuk tata ruang kantor tersebut sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar bahwa penulis mengusulkan pada Departemen Finansial memiliki ruangan khusus yaitu menggunakan ruangan tertutup agar pekerjaan lebih konsentrasi dan memiliki lemari arsip sendiri agar tidak terjadinya penumpukan berkas-berkas di atas meja. Tabel yang penulis buat yang berisikan tentang cara mengatasi permasalahan yang ada dan hasil yang didapat jika menerapkan cara tersebut, yaitu yang pertama adanya sekat pemisah antar departemen agar para karyawan menjadi lebih konsentrasi dalam bekerja dan lebih terjaganya dokumen-dokumen yang bersifat rahasia. Yang kedua adanya label nama dari departemen agar para tamu dan karyawan dari kantor cabang dapat dengan mudah menemukan ruangan. Dan yang ketiga, adanya lemari khusus penyimpanan arsip agar ruangan terlihat lebih rapi. Adapun simpulan dan saran, yaitu kesimpulan yang pertama, tata ruang kantor yang diterapkan oleh Departemen Finansial PT Medco INP Indonesia adalah tata ruang kantor terbuka. Pada Departemen Finansial tidak memiliki sekat pemisah antar departemen yang lain dan tidak adanya papan nama atau keterangan dari departemen itu sendiri. Simpulan kedua yaitu tidak adanya lemari khusus untuk penyimpanan arsip sehingga sering terjadi penumpukan dokumen di atas meja yang membuat terlihat kurang rapi. Selanjutnya adapun saran yang saya berikan yaitu yang pertama, sebaiknya Departemen Finansial menggunakan ruangan kantor tertutup atau diberi sekat pemisah antar departemen serta dengan adanya pemberian papan nama keterangan ruangan pada departemen. Yang kedua yaitu perlunya lemari arsip penyimpanan khusus agar tidak terjadinya penumpukan dokumen di atas meja. Mungkin sekian presentasi tugas akhir saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.